Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan kesempatan oleh Allah dalam ibadah, salah satunya menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabat, dan kembali salawat dan salam itu pada kita sekalian selaku umatnya sampai akhir hayat kita. Insya Allah kita berusaha untuk menjalankan segala sunnah-sunnah dan ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Hari ini kita akan membahas berkaitan tentang kisi-kisi soal. Nanti kita akan ujian praktek. Ini kisi-kisi soal praktek mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Ini berkaitan tentang ilmu wudhu. Jadi kita nanti praktek berkaitan tentang ilmu wudhu. Tapi sebelum kalian nanti ujian praktek, saya berikan kisi-kisi terlebih dahulu agar kalian bisa sebelum melakukan praktek wudhu itu sendiri, kalian harus memahami ilmunya. Saya sekedar mengingatkan bahwa mungkin kalian pernah belajar tentang berkaitan tentang wudhu dari sejak usia dini kalian dulu dengan guru-guru ngaji kalian. Saya sekedar mengulasnya saja kembali agar mengingat-ingat. Kita akan belajar tentang ilmu wudhu dari definisinya, rukun wudhunya, sunnah wudhu, tata cara wudhu yang membatalkan wudhu. Baik, kita langsung mulai saja. Definisi wudhu, dari definisinya itu sendiri artinya bersih, indah. Dan wudhu itu sendiri merupakan salah satu syarat sah sholat. Artinya sholat bisa dikatakan sah memenuhi syaratnya, yakni dengan wudhu. Karena setiap muslim yang hendak melaksanakan sholat diwajibkan berwudhu terlebih dahulu. Secara bahasa tadi bersih, indah. Secara istilah nih sekarang, yakni wudhu itu adalah mensucikan diri dari segala hadas kecil dengan cara membasuh sebagian anggota tubuh yang menjadi fardu wudhu dengan air sesuai dengan aturan syariat Islam. Ini wudhu ini untuk mensucikan diri dari segala hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau hadas besar maka kita harus mandi junub, mandi hadas besar Maka hadas kecil ini bisa hilang dengan kita berwudu. Syarat-syarat membersihkan badan dan kotoran hadas kecil. Oleh karena itu niatnya pun nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Hadasil asghar itu adalah hadas yang kecil. Tujuan dari kita berwudu agar kalian pahami, yaitu agar supaya tubuh kita selalu bersih dari kotoran-kotoran lahiriah, batiniah. Lahir yang kelihatan, yang nyata, yang tampak. Batiniah yang tidak terlihat. Mudah-mudahan kita semua terjaga suci, tidak saja secara lahiriah tapi batiniah kita. Itulah mengapa orang yang berwudu itu dan dianjurkan untuk dawam wudu, selalu kita berwudu setiap hari, baik mau ibadah apapun, sholat kah itu, tadarus kah itu, atau berzikir dan lain sebagainya. Bahkan dalam kehidupan aktivitas kita, Rasulullah menganjurkan kita selalu dalam keadaan berwudu. Insya Allah terhindar dari segala maksiat, dari perbuatan yang tidak terpuji. Baik, kita langsung ke tadi definisi. Yang tadi definisi coba kalian hafalkan, sebab nanti ujian prakteknya adalah memberikan keterangan penjelasan berkaitan tentang definisinya. Lanjut yang kedua tentang fardu atau rukun wudu. Inilah fardu.
atau yang menjadi rukun wudhu, artinya tidak boleh tertinggal ketika kita melaksanakan wudhu. Yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka, tiga membasuh kedua tangan sampai kedua sikut ya, bukan siku tapi sikut ya. Mengusap menyapu sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tertib. 6 part ini adalah fardu wudhu atau rukun wudhu. Jika keenam ini kita tinggalkan atau terlupa, maka tidak sah wudhu kita. Diingat-ingat ini 6: niat, wajah, kepala, kedua tangan sampai sikut, kepala, kedua kaki, tertib. Itu aturannya. Catatan, niat ini ya, letak niat ini kita baru berniat untuk wudhu, posisinya bukan di awal ketika kita membasuh kedua tangan kita, tapi niat ini harus, yang namanya niat dalam ibadah itu, dalam fikih, setiap niat itu harus berbarengan dengan rukun pertamanya ya, yang dikerjakan. Di sini yang menjadi pekerjaan pertama kita adalah membasuh muka. Ini yang menjadi rukunnya adalah membasuh muka. Maka niat, ketika niat ini baru dibaca, baru kita lafazkan ketika membasuh wajah. Dan posisi niat itu sebetulnya adalah fil qalbi, di dalam hati. Tapi tidak ada salahnya juga kalau niat itu kita lafazkan ya. Kemudian melafazkan niat boleh dengan lafaz niat nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar fardulillahi ta'ala, ataupun terjemahnya saya ya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atau wajib karena Allah. Ini pun bisa, nggak apa-apa terjemahannya. Catatan kembali, ketika membasuh tangan pastikan bagian sikut terbasuh. Juga kalau misalkan anggota wudhu kita misalkan kanan kiri seperti telinga, tangan, kaki, itu kan kanan kiri, maka dahulukan sunnahnya yang kanan terlebih dahulu. Kemudian catatan kembali, mengusap kepala bukan rambut. Berapa banyak orang yang lebih mengutamakan rambutnya ketimbang kulit kepalanya, padahal yang diperintahkan adalah mengusap kepala, kulit kepalanya, bukan rambut. Kalau rambut, kesian yang tidak punya rambut, apa yang dia basuh. Oleh karena itu yang diusap adalah untuk membersihkan kulit kepala ya. Kemudian mengusap 3 kali ke seluruh anggota wudhu. Itu namanya tertib ya, tertib berurutan. Jika 3 kali dari awal, 3 kali semua seluruh anggota yang kita wudhukan. Tadi fardu wudhu, sekarang kita ke sunnah wudhu. Ada 12 di sini. Diingat-ingat, sunnah wudhu ada 12 perkara. Pertama, membaca bismillah. Jelas ya, otomatis segala perkara ibadah itu harus diawali bismillah. Makan, minum, dan aktivitas ibadah yang lain, sholat dan sebagainya, harus diawali dengan basmalah. Sebab ada hadis, ibadah tanpa diawali dengan lafaz basmalah itu, setiap kebaikan kita maka terputus dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Yang kedua, menghadap kiblat. Jika tidak berkemungkinan untuk menghadap kiblat karena memang posisi kita berwudu membelakangi kiblat, maka cukup kita sekedar menghidmat, berhormat kepada kiblat, yakni dengan memiringkan badan kita, jangan sampai kita membelakangi kiblat. Yang ketiga, sunnahnya bersiwak. Bersiwak ini sama halnya kalau di kita ini sikat gigi, tapi sunnah yang menjadi bersiwak itu karena kesunahan Nabi. Ketika sebelum wudu itu Nabi selalu bersiwak. Atau di kita tidak punya siwak, maka sikat gigi lah paling tidak. Keempat, membasuh kedua pergelangan tangan lebih dahulu ya. Sampai pergelangan, cuci tangan dulu. Berkumur-kumur itu sunnah. Masukkan air ke hidung itu sunnah.
ya. Jadi masukin air ke hidung, bukan sekedar megang hidung tapi memasukkan air ke hidung, tapi jangan terlalu dalam ya. Kemudian dikeluarin lagi. Membasuh kedua telinga luar dan dalam, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, ya kan tadi kan. Nih, telinga, tangan, kaki itu kan dua-dua tuh, maka dahulukan yang kanan, itu sunnah. Membasuh seluruh kepala itu sunnah ya. Depan saja nggak apa-apa, setengah dari kepala kita juga nggak apa-apa, tapi sunnahnya seluruh kepala ya. Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki serta janggut kalau yang punya jenggot, 3 kali membasuh ataupun nyapu serta berurutan 3 kali semua. Berdoa selesai berwudu. Nah, catatan tadi saya udah berikan keterangan penjelasan bahwa setiap perkara ibadah tanpa diawali basmalah maka terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada siwak, penggantinya sikat gigi atau dengan kain kasar. Telinga, tangan dan kaki dahulukan yang kanan terlebih dahulu. Nah, ini doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas shalihin ya. Beberapa hal yang membatalkan wudu ya, kita belajar tentang apa saja sih yang membatalkan wudu kita itu. Dalam kitab Matan Al-Ghayatu wa Takrib ya, Fathul Qorib Abu Suja diterangkan bahwa perkara yang dapat membatalkan wudu ada 6. Pertama, sesuatu yang keluar dari kedua jalan, baik dari depan maupun dari belakang ya. 2, tidur tidak dalam keadaan duduk ya, kalau duduk tidak berubah posisinya ya, maka tidurnya tidak batal. Tapi kalau tidurnya sudah berpindah-pindah posisi, bahkan sampai nyender dan berpangku dengan tangannya ya, maka itu batal wudunya. Sebab ketika tidur maka hilang akal. Ketika tidur maka kita tidak pernah tahu ya, dua jalan ini apakah kantutkah itu atau keluar air seni kita atau lain sebagainya. Sebab kita hilang akal, nggak ingat apa-apa. Itulah sebabnya yang ketiga yang membatalkan wudu adalah ketika akalnya hilang ya, baik mabuk, sakit, tidur juga bagian. Yang keempat, bersentuhan kulit pria dan wanita yang bukan muhrim tanpa penghalang ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun mahram dengan istri kita maka batal ya. Terlebih lagi ini bukan mahram, artinya bukan mahram itu adalah perempuan yang bisa kita nikahi secara langsung kulit ya, bersentuhan maka batal. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan batal wudunya. Menyentuh lubang dubur manusia, nyebokin anak dan sebagainya batal ya. Kita istinja saja ya, diri kita juga batal. Syarat sah wudu ya, alangkah baiknya kita mengetahui syarat wudu yang sah sesuai dengan hukum Islam. Berikut syarat sah wudu Islam: tidak berhadas besar. Artinya Islam ini, jika orang kafir ikut berwudu maka wudunya tidak sekali-kali diterima karena dia belum Islam. Kemudian tidak berhadas besar, tidak haid, tidak segala macam ya, dalam keadaan junub ya. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Sebab air itu ada yang suci tidak mensucikan, air yang tidak suci dan tidak mensucikan ya. Ada air sisa, air mustakmal, air terjemur dan sebagainya. Jadi air yang digunakan untuk bersuci itulah yang suci mensucikan, artinya air mutlak, air tanah, air hujan ya, air sumur, air sungai. Air sungai itu kalau sekarang jangan ya, karena emang sungainya udah tercemar
dengan segala macam apapun. Keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit seperti getah, lem ya, dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu. Oleh karena sebab itu ya, kita orang Islam ya, kalau ada istilahnya painting ya, tato, nauzubillah, kalau bisa dihindari. Sebab orang yang ketika ditato itu artinya ditambah menyalahi kodrat, menyalahi takdir Allah pertama sebagai rukun iman kita, karena memang sejatinya kita sudah diciptakan Allah sudah sempurna, jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi, apalagi dengan tato yang akan menutupi air wudhu atau air mandi hadas besar kita masuk ke pori-pori kulit, sehingga tidak sah wudhu dan mandi hadas besar kita, sehingga tidak sah juga setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Yang kelima, tamyiz ya. Tamyiz itu apa? Dapat membedakan hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Ini dosa, ini amalan kebaikan, ini ibadah, ini hukum, ini yang batil. Tata cara wudhu dan doanya. Pertama, membasuh kedua tangan sampai pada pergelangan sebanyak 3 kali. Pertama nih, kita basuh dulu dua telapak tangan kita. Yang kedua, kumur-kumur 3 kali. Ini doanya nih, kalau bisa dihafal. Pergelangan tangan, Allahumma hfaz yadi mimma asika kuliha. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga, masukkan air ke lubang hidung 3 kali, Allahumma arhamni, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni radin. Membaca niat wajah sebanyak 3 kali ya, ini niat dan basuh wajah, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar falillahi ta'ala. Dan di sini letaknya, jadi air sampai ke wajah baru niat. Kalau air belum sampai di wajah, ketika basuh wajah, jangan niat ya. Jadi berbarengan dengan rukun wudhu yang pertama, membasuh wajah. Dan ketika selesai membaca niat, baru baca doa ini, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Kemudian basuh kedua tangan dan kanan dan kiri hingga sikut sebanyak 3 kali. Allahumma a'tini kitabi yamini hasibni hisaba yasira, ini yang kanan. Allahumma la tu'tini kitabi shimali wa lam wara'i zahri, ini tangan kiri. Yang keenam, basuh kepala dan rambut sebanyak 3 kali. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nari. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga luar dan dalam. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Membasuh kaki kanan dan kiri hingga mata kaki. Allahumma ij'alhu sayyan mashkura wa dzamban maghfura wa 'amalan taqabbala. Allahumma tsabbit qadamai 'alayya siratan yawma tazillu fihi al-aqdam. Nah, ini doa-doa ini ya, karena kita seorang muslimat ya, paling tidak kita berwudu, kita jalankan walaupun cuma sunnah, tapi ada baiknya sampai umur hayat kita ya. Kita coba-coba untuk menghafal setiap gerakannya, ada doanya ternyata, dihafal ya. Jangan sampai kita sampai umur kita sampai tapi kita tidak ada ilmunya ketika kita menjalankan atau melaksanakan wudhu. Itu saja, sekian selesai. Mudah-mudahan kisi-kisi ini dapat membantu kalian ketika nanti, sebab kalian akan diminta untuk silakan hafalkan, kemudian buat video tata cara berwudu sesuai uraian tadi yang telah diterangkan di atas, lengkap dengan doanya ya, dicoba ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.